Kali ini kita bakalan ngebahas alur cerita dari film India yang berjudul Shivaji Surat Kal yang rilis tahun 2020. Film ini secara garis besar bakalan menceritakan misteri pembunuhan yang dikaitkan dengan sebuah cerita horor. Bagaimanakah seruannya? Simak terus kelanjutan ceritanya. वो चांदनी रात के दिन दो Film diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang bernama Shivaji dan Janani. Shivaji adalah seorang polisi dan Janani adalah seorang pengacara. Keduanya hidup dengan sangat bahagia, bahkan Janani kini tengah hamil. Namun naasnya di tengah kebahagiaan itu Shivaji harus menerima kenyataan bahwa istrinya telah dibunuh oleh seseorang. Namun Shivaji tidak diperbolehkan menyelidiki kasus itu karena biarlah Kapolsek yang menanganinya. Hingga kasus itu pun ditutup tanpa kejelasan yang membuat Shivaji benar-benar hancur. Beberapa tahun kemudian, terlihat ada seorang pria yang terjebak di sebuah hutan. Pria itu bernama Roshan dan supirnya yang bernama Anwar. Roshan adalah seorang anak menteri yang kaya raya. Karena kendala itu mereka terpaksa harus menginap di resort yang ada di daerah itu. Di resort itu Roshan bertemu dengan sepasang suami istri yang masing-masing bernama Pritam dan Smita. Roshan pun disambut baik oleh kedua orang itu dan Pritam mengantarkannya ke kamar yang telah dipesan. Di perjalanan, Pritam terus mewanti-wanti si Roshan agar tidak keluar malam-malam karena resort ini terdapat hantu gentayangan yang suka mencari korban. Benar saja, saat Roshan sedang berada di kamarnya, terlihat lampu mulai kedap-kedip dan ada bunyi ketukan pintu dari luar sehingga Roshan pun sangat ketakutan. Di keesokan paginya, Pritam menemukan Roshan sudah tidak bernyawa. Hal ini pun membuat Rudres, polisi yang bertugas di daerah itu, melaporkan kejadiannya kepada ayah Roshan yang merupakan seorang Perdana Menteri. Ayahnya pun sangat terkejut mendengar hal itu. Dan tanpa pikir panjang, ia menyuruh Kapolsek untuk segera mencari tahu penyebab kematian anaknya itu. Kapolsek kemudian menugaskan Shivaji untuk menyelidiki kasus itu. Meskipun awalnya Shivaji menolak karena resort itu dekat dengan kediaman almarhum istrinya yang sangat ia cintai, pada akhirnya setuju dan bergegas pergi ke resort. Sesampainya di sana, Shivaji mulai menyelidiki kasus itu karena menurut laporan BAP kepolisian, Roshan meninggal karena tenggelam. Namun setelah diperiksa, kedalaman kolam yang ada di sana tidak mungkin Roshan bisa tenggelam karena genangan air lebih rendah dari tubuh Roshan. Sementara itu Anwar si supir juga hilang entah kemana. Singkatnya, kemudian Shivaji dibawa masuk oleh Pritam ke kamar Roshan. Dengan menggunakan master key di dalam sana, Shivaji menemukan beberapa kejanggalan, mulai dari kunci yang tergeletak di atas meja, kemudian ada barang Roshan yang hilang, dan terakhir, Roshan ternyata punya pacar yang merupakan seorang dokter psikiater. Cara lain yang dilakukan Shivaji yakni dengan melihat CCTV kejadian di malam itu, tepatnya pukul 1 dini hari. Tapi sayang, Pritam mengatakan bahwa di malam itu ada sedikit gangguan listrik yang membuat CCTV tidak dapat dinyalakan. Namun ada satu orang tamu yang selalu muncul di CCTV sebelum kejadian, yaitu Goda. Goda pun diinterogasi oleh Shivaji. Di sana Goda pun mengatakan bahwa ia adalah seorang fotografer dan selalu menghabiskan waktu untuk berfoto di sudut-sudut ruangan yang terpasang CCTV. Karena itulah ia sering muncul di CCTV. Setelah itu Shivaji juga bertemu dengan gadis yang bernama Sureha yang beralasan bahwa kunjungannya ke resort ini sebelum kejadian pembunuhan itu karena ia adalah seorang sutradara film yang tertarik dengan cerita hantu Gana yang bergentayangan di resort ini. Tak kehabisan cara, Shivaji dan Govindu kemudian menginterogasi si teknisi listrik yang bernama Gupta dan istrinya yang bernama Sukia. Namun sebelum lebih lanjut menginterogasi, Shivaji dikejutkan dengan kematian burung-burung yang ada di balkon kamar Sukia. Burung-burung itu pun tewas dengan terpenggal. Setelah itu burung-burung yang mati dikuburkan oleh seorang pelayan resort yang bernama Bhat. Di sana Bhat juga menceritakan kepada Shivaji tentang ganasnya hantu Rana di resort ini. Dan Bhat juga menunjukkan kediaman hantu Rana yang berada di sumur tua. Shivaji yang mendengar hal itu kemudian tersadar kenapa orang-orang di resort ini selalu menggunakan gelang tali di tangan mereka. Ternyata gelang itu berasal dari seorang pria bernama Sagar yang merupakan ahli spiritual. Di sana Sagar mengatakan pada Shivaji bahwa gelang tali ini dapat melindungi mereka dari hantu Rana. Shivaji pun semakin bingung dengan keadaan yang dialaminya. Keesokan harinya, Smita pun memberikan keterangan bahwa di malam kejadian ia melihat Roshan berlari ketakutan menuju ke arah kolam renang.
Namun sayang saat mengejar senter yang digunakan terjatuh dan ia tidak tahu lagi apa yang terjadi setelah itu. Shivaji yang mendengar hal itu kemudian menduga bahwasannya Roshan mungkin saja ketakutan karena melihat hantu Rana, lalu kemudian jatuh ke kolam dan tenggelam. Namun Shivaji belum berani menyimpulkan apa-apa hingga pada malam harinya ada sebuah kejadian kebakaran kecil yang terjadi di kamar Pritam. Kebakaran itu menghanguskan sebuah kotak yang dipercaya sebagai tempat rambutnya hantu Rana. कर पैरों में पायल पहनकर कर फेंक दिया तब से ये ट्रंक Shivaji pun merasa dibodoh-bodohi oleh mereka semua. Namun kemudian Shivaji melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Sureha tengah mengalami kesurupan. Sureha yang kesurupan kemudian menceritakan kronologi kematian Roshan yang diduga dibunuh oleh hantu Rana. Mendengar hal itu, Shivaji seakan-akan berpikir bahwa hantu Rana adalah arwah istrinya yang bernama Janani. Dan pikiran itu membawa Shivaji untuk berhalusinasi seakan-akan ia melihat almarhum istrinya. Di keesokan harinya, Shivaji bertemu dengan Dokter Anjali yang merupakan kekasih Roshan. Di sana dokter memberikan keterangan bahwa ia merasa ada yang aneh dengan resort ini. Dan Dokter Anjali juga bingung kenapa Roshan mau pergi ke tempat resort seperti ini. Di tengah-tengah perbincangan, Shivaji mendengar suara aneh, namun hanya dia saja yang mendengar hal itu. Setelah dari sana, Shivaji kemudian kembali mengecek kotak yang sempat kebakaran. Dan di dalam kotak itu terlihat ada koin yang sama yang digunakan oleh Guda, seorang fotografer. Perlu diketahui setiap kali Shivaji menyelidiki kasus di resort ini, ia selalu disuguhkan kopi oleh Smita. Dan di malam itu, ketika ia selesai meminum kopi, Shivaji pun bertemu dengan hantu Rana. Dengan kejadian ini, Shivaji mulai percaya dengan mitos hantu Rana. Tak cuma itu, di dalam mimpinya Shivaji juga bertemu dengan hantu Rana yang rupanya mirip dengan Janani, istri tercinta. Keesokan harinya Shivaji lagi-lagi bertingkah aneh, seakan-akan ia melihat kumpulan burung yang menyerangnya, yang kemudian membuat Shivaji marah dan melemparkan gelas ke arah burung itu. Padahal di sana tidak ada sama sekali burung. Dengan kejadian itu, Dokter Anjali menyarankan kepada Shivaji untuk menenangkan kondisinya terlebih dahulu. Apalagi setelah Anjali tahu bahwa Shivaji sudah mengalami trauma akibat kematian istrinya beberapa tahun lalu. Shivaji pun kemudian mendengar masukan itu dan pergi ke rumah mertuanya yang tak jauh dari resort. Namun di perjalanan Shivaji lagi-lagi berhalusinasi bertemu dengan istrinya, hingga pada akhirnya Shivaji tanpa sadar telah sampai di rumah mertuanya. Kemudian baru beberapa saat di sana, Shivaji mendapatkan telepon dari Rudresh yang mengatakan kalau Anwar, supirnya Roshan, telah ketemu. Tanpa pikir panjang, Shivaji pun segera ke sana. Sesampainya di sana, Shivaji sangat marah kepada Anwar dan hendak memukulnya. Namun Shivaji dihalang oleh Pritam dan yang lainnya, karena kini kondisi Anwar baru saja tertabrak oleh Shivaji ketika Shivaji pergi ke rumah mertuanya. Shivaji pun tidak percaya dengan hal itu karena ia merasa tidak pernah menabrak siapapun, dan di mobil ia hanya berdua dengan istrinya. Kehaluan Shivaji pun semakin menjadi-jadi hingga membuat semua orang menyuruh Shivaji untuk tidak melanjutkan kasus ini. You have a problem. आया हो ब्रो रंग नाई का डरा Shivaji pun kemudian mencoba menenangkan dirinya. Di sana Shivaji pun baru sadar bahwa memang benar ia tidak pantas lagi menyelidiki kasus itu. Dan Shivaji pun memutuskan untuk pergi dari resort. Namun tanpa diduga, Govindu pun terlupa membawa kunci mobil yang tertinggal di dalam kamar Roshan. Dan disinilah awal kebongkarnya kasus pembunuhan Roshan. Ternyata Roshan tidak keluar kamar sama sekali karena Master Key hanya dipegang oleh Pritam, dan Shivaji juga menyadari bahwa pembunuh adalah orang yang dekat dengan Roshan. Hal itu terlihat dengan tidak ada tanda-tanda perkelahian. Dan jika saja ada perkelahian, mungkin saja Roshan menggunakan pistolnya. Namun pistol itu masih terbungkus rapi, dan yang hilang hanyalah inhaler milik Roshan yang digunakan Roshan ketika asmanya kambuh. Dan yang mengetahui kelemahan si Roshan hanyalah Dokter Anjali. Tak cuma itu, Shivaji juga menyadari jika Pritam yang telah membantu Dokter Anjali untuk mengangkat tubuh Roshan dan menenggelamkannya di kamar mandi. Sedangkan CCTV juga dimatikan oleh Pritam dari jam 1 hingga jam 5 dini hari. Kemudian Dokter Anjali juga berpura-pura kabur untuk menghilangkan jejak dengan dibantu oleh Anwar.
Anwar sendiri ternyata adalah orang suruhan Ruth Reis yang sengaja menjebak Roshan untuk masuk ke dalam resort ini. Jadi Anjali, Pritam, Anwar dan Ruth Reis terlibat dalam pembunuhan Roshan, dan cerita hantu Rana hanyalah akal-akalan mereka saja dengan dibantu oleh para tamu di resort ini. Govindu yang mendengar hal itu lantas mengatakan, kenapa jika hantu Rana tidak ada, Shivaji selalu bercerita melihat hantu Rana. Kemudian Shivaji pun menjawabnya dengan mengatakan bahwa ia telah berhalusinasi. Hal itu dikarenakan Dr. Anjali selalu menaruh sebuah obat halusinasi ke dalam kopinya. Belum sampai di sana, ternyata ada 11 orang totalnya yang terlibat dalam pembunuhan Roshan. Dengan semua kejadian ini, Shivaji pun mengatakan kepada Pak Menteri bahwa ia sudah tahu siapa pembunuh anaknya. Dan Shivaji juga mengumpulkan semua orang yang terlibat. Di sana, semua pelaku pembunuh tidak bisa berdalih lagi karena bukti-bukti kuat yang dimiliki Shivaji. Kemudian Shivaji pun menanyakan kenapa mereka bisa setega itu kepada Roshan dengan pembunuhan berencana. Dr. Anjali kemudian memberikan keterangan bahwa 10 orang pelaku yang ada di sini adalah keluarga, sedangkan ia hanyalah orang asing di sini. Sebenarnya, mereka sudah lama ingin membunuh Roshan. Hal ini dikarenakan dulunya Roshan yang merupakan pacarnya Anjali terlupa menutupi teleponnya ketika berbincang dengan Anjali. Di telepon itu terdengar bahwa Roshan bersama polisi Bahlul sedang menggoda gadis bernama Jessica. Jessica ternyata adalah adik kandung Sureha dan putrinya Bad. Kemudian karena Roshan menyukainya, Roshan bersama Bahlul menyiksa Jessica dan memperkawasinya hingga tewas. Itu मर गई यार. तूने वैसा करना चल जल्दी. Anjali yang mendengar kejadian itu sontak saja langsung kaget dan segera pergi ke rumah sakit tempat Jessica dibawa. Di rumah sakit, Bad, Sureha dan yang lainnya sangat sedih melihat kematian si Jessica yang merupakan anggota keluarga mereka. Dan saat mereka ingin melaporkan kejadian itu kepada salah seorang polisi, polisi itu pun memutuskan kasus ini secara sepihak. Ternyata polisi itu adalah temannya Roshan yang juga ikut membunuh Jessica. Setelah tidak mendapat kejelasan hukum, Pritam mengajak Sureha untuk meminta tolong kepada pengacara baik yang bernama Janani. Namun sayang, polisi Bahlul mengetahui hal itu dan melaporkannya kepada Roshan. Tanpa pikir panjang, Roshan bersama Bahlul menculik Janani dan menyekapnya. Di sana, Roshan tak cuma membunuh Janani, tapi juga membunuh polisi Bahlul. Namun sayang, kasus itu lagi-lagi ditutupi dengan mudah karena Roshan adalah seorang anak menteri yang tak tersentuh hukum. Dengan kejadian itu, Dr. Anjali, Pritam dan yang lainnya kesulitan untuk mencari tahu bagaimana membalaskan dendam kepada Roshan yang sama sekali tidak bisa disentuh oleh hukum. Lalu karena tak kunjung mendapatkan keadilan, Anjali bersama yang lainnya memutuskan untuk membunuh Roshan dengan rencana yang sangat matang. Itulah alasan mereka membunuh Roshan. Mendengar semua kejadian itu, Shivaji juga ikutan sedih karena baru kini ia tahu siapa pembunuh istrinya selama ini. बीवी ही है. 3-4 सालों से. Namun Shivaji sedikit bingung dengan keputusan yang akan diambilnya, karena di satu sisi dia senang dengan kematian pembunuh istrinya, di sisi lain dia adalah seorang polisi yang harus menghukum siapapun yang melakukan pembunuhan. Namun di tengah kebingungan itu, Shivaji mengingat kembali kata-kata yang pernah dilontarkan istrinya, di mana jika keadilan tidak dapat ditegakkan, maka terpaksa kita harus menggunakan cara lain agar keadilan masih bisa berdiri tegak. Tak cuma itu, Shivaji mengingat bahwa menteri dan Kapolsek sengaja menutupi kasus istrinya dulu dan menyuruhnya menandatangani surat yang berisi polisi Bahlul yang membunuh istrinya. Selang beberapa lama kemudian, Pak Menteri pun datang dan menanyakan siapakah pelaku pembunuh anaknya. Sontak saja, semua orang yang ada di resort itu panik. Namun ternyata Shivaji pun mengatakan kalau pembunuh Roshan adalah hantu Rana yang terkenal selalu memakan korban di resort ini. Dan film pun selesai.